Di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang komunikasi antarpersonal. Apa sih komunikasi antarpersonal? Yaitu komunikasi antarpersonal adalah proses saling bertukar persona antara individu satu dan individu lainnya. Tujuan komunikasi antarpersonal yaitu membangun pemahaman bersama. Komunikasi membantu individu memahami satu dengan yang lainnya. Terus yang kedua, komunikasi juga meningkatkan keterbukaan dan kejujuran. Komunikasi yang mendorong keterbukanya ekspresi, perasaan, dan pemikirannya. Terus yang ketiga yaitu menciptakan hubungan yang sehat. Komunikasi yang baik menjadi dasar bagi hubungan yang kuat dan harmonis. Komunikasi antarpersonal yaitu merujuk pada pertukaran informasi, ide, dan emosi antar individu. Komunikasi juga ada aspek-aspeknya, yaitu aspek kualitatif dan kuantitatif. Dalam komunikasi interpersonal, komunikasi interpersonal yang terutama terjadi di antara beberapa individu, yaitu kuantitatif adalah alami dan dapat menghasilkan hubungan produktif yang berkelanjutan, sedangkan kuantitatif yaitu komunikasi interpersonal yang mengacu pada pesan yang dikirimkan oleh seseorang secara logis. Konsep diri bagi keberhasilan bisnis, yaitu individu terhadap dirinya sendiri dalam interaksi sosial, melibatkan suatu pemahaman tentang nilai diri, keyakinan, cara individu menilai kemampuan berkomunikasi, dan konsep diri yang positif. Komunikasi juga ada resiko, yaitu resiko utama seseorang terbuka dengan lingkungan bisnis, dengan resiko utama orang yang tertutup. Dalam hal inklus dan kemandirian, semua orang mencari keseimbangan, kebutuhan berubah bergantung pada situasi. Dalam konteks kepemimpinan dan manajemen kepemimpinan yang memiliki konsep diri yang kuat dan positif dalam memotivasi dan menginspirasi iklim bisnis yang bertahan dan yang mendukung. Faktor utama yang mendukung lingkungan bisnis berkelanjutan mencakup kebijakan pemerintah yang konsisten, peraturan yang jelas dan dapat diprediksi, serta perlakuan terhadap seluruh pemangku kepentingan. Selain itu, infrastruktur yang baik terutama di bidang transportasi, telekomunikasi, dan teknologi mendukung kelancaran operasional usaha. Inovasi, investasi dalam penelitian dan pengembangan juga merupakan faktor kunci dalam menciptakan lingkungan bisnis dinamis. Berikut adalah tabel perbandingan iklim bisnis yang bertahan dan mendukung. Faktor iklim bisnis yang bertahan yaitu salah satunya stabilitas dan kapasitas kebijakan ekonomi yang konsisten, regulasi yang tidak berubah-ubah. Yang kedua, transparansi dalam kebijakan, yaitu kebijakan ekonomi yang transparan, hukum dan perpajakan yang dapat dipahami dan diprediksi. Terus ada lagi sistem hukum yang kuat, independen dan adil.
penanganan konflik bisnis yang efektif. Yang kedua, infrastruktur mendukung transportasi terintegrasi teknologi canggih. Yang ketiga, akses mudah terhadap sumber daya manusia, pendidikan yang berkualitas. Sedangkan faktor iklim bisnis yang mendukung kebijakan pemerintah yang konsisten, regulasi yang jelas dan dapat diprediksi, perlakuan adil terhadap pemangku kepentingan. Yang kedua, infrastruktur yang baik, transportasi yang efisien, telekomunikasi yang berkualitas, investasi dalam teknologi. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan berkualitas, kolaborasi perguruan tinggi dan industri. Yang keempat yaitu inovasi dan investasi dalam R&D. Kalau kolaborasi antara bisnis dan pusat riset. Yang kelima, komunikasi terbuka dan kolaboratif, dialog konstruktif antara pemerintah, bisnis dan masyarakat. Secara keseluruhan, hubungan bisnis yang fleksibel dan mendukung memberikan landasan yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang, stabilitas, transportasi dan kerja sangat penting untuk menciptakan lingkungan bagi dunia usaha untuk tumbuh, menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dan masyarakat secara keseluruhan. Komunikasi juga ada umpan balik, yaitu umpan balik yang efektif dan cara mencapai dalam organisasi. Umpan balik yang efektif memberikan informasi yang jelas, memberikan pandangan positif untuk meningkatkan kinerja dan menunjukkan solusi atau arahan untuk perbaikan. Mendapatkan umpan balik yang baik dalam suatu organisasi memerlukan pendekatan yang terencana dan positif. Cukup sekian yang saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.